Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak, sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam menerima pelajaran dan ilmu yang kita dapatkan senantiasa dijadikan ilmu yang bermanfaat. Minta tolong Mbak Fitri doanya dipimpin. Sudah dimulai. Baiklah, hari ini Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Devi Rahmawati. Hadir. Kemudian Muhammad Ismail. Hadir. Muhammad Saiful Bari. Hadir. Naning Tias Sapitri. Putri Fadilah Sari. Hadir. Hari ini hadir semua ya? Ya. Bagus. Guru menghimbau agar kalian semua tetap membiasakan hidup disiplin, baik disiplin di sekolah maupun juga disiplin di rumah, dan juga hidup mandiri karena sudah dewasa. Tetap harus bekerja keras dalam belajar maupun bekerja keras dalam hal-hal yang lain, dan juga hidup bertanggung jawab. Pelajaran inti dimulai. Pak Guru mau melatih tingkat konsentrasi kalian. Cukup ikuti perkataan Pak Guru. Paham? Ya, ikuti perkataan Pak Guru. Mau melatih konsentrasi kalian sebelum masuk pada inti pelajaran. Siap apa Anda menerima pelajaran dari Pak Guru? Yang pertama, ayam. Ayam. Bebek. Kurang semangat yang nyari. Sapi. Ayam. Bebek. Sapi. Ada berapa sapi? 3. Ada berapa sapi? Jawabannya yang benar adalah, kenapa Pak Guru menyuruh kamu menunjukkan perkataan bukan ijab? Ya, tapi nggak apa-apa, pasti tetap semangat ya. Ulangi dulu ya. Pada materi hari ini kalian mampu menelaah tentang sunnah puasa dan juga mampu mendeteksi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Masih ingat pembahasan sebelumnya minggu kemarin? Ingat? Apa yang pertama? Pengertian puasa. Bagus. Kemudian pembahasan apa lagi? Syarat wajib puasa. Kemudian Rukun puasa. kita nyanyi rukun Islam dengan tepuk tangan ya. Bagaimana caranya, masih ingat? Yuk, rukun Islam Ada 5. 1. Salat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Naik haji. Guru mau nanya tentang gambar yang ada di layar laptop ini. Perhatikan gambarnya, kelihatan? Kira-kira gambar apa ini? Anak yang sedang mengaji ya. Apa gambarnya? Kemudian ada gambar yang kedua. Apa? Anak yang sedang makan. Nah, itu adalah pembahasan kita tentang hari ini.
Yang pertama adalah sunnah puasa. Karena salah satu sunnah puasa adalah mengaji atau tadarus. Yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dengan disengaja. Yang pembahasan yang pertama, sunnah puasa. Apa sunnah puasa? Yang pertama adalah mengakhirkan makan sahur. Kalian kalau sahur itu kira-kira jam berapa? Jam 3, jam 4, macam-macam ya. Jadi kalau pengen mendapatkan kesunahan puasa adalah mengakhirkan makan sahur. Kapan waktu akhir makan sahur yang disunatkan adalah sekitar pembacaan 50 ayat Al-Qur'an atau sekitar 10 menit sebelum imsak. Itu kalian bisa mendapatkan sunnah puasa. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau di masjid, di radio ataupun di musola sudah berbunyi tanda masuk waktu maghrib, biasanya ditandai dengan apa? Bunyinya sirine, ya kan? Atau dengan beduk, gitu ya. Nah, apa yang kalian lakukan? Apa langsung makan? Apa mandi? Atau gimana? Ya langsung makan. Tapi sebelum makan terlebih dahulu membaca doa. Nah, karena salah satu sabda Rasulullah tentang sunnah puasa yang berbunyi adalah la yazalun nas bi ghairi ma ta'ajjalul fitrah. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Itu adalah sunnah puasa yang kedua. Sekarang sunnah puasa yang ketiga, membaca doa sebelum berbuka puasa. Pak Guru mau nanya, siapa yang tahu tentang doa berbuka puasa? Siapa? Oh, Mas Zen. Gimana bunyinya Mas Zen? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu adalah sunnah puasa yang ketiga adalah membaca doa sebelum berbuka puasa. Jadi kalau sudah masuk waktu mau buka harus langsung makan. Aku terlebih dahulu membaca doa seperti yang telah Mas Zen sampaikan. Nah, sekarang sunnah puasa yang keempat, berbuka dengan sesuatu yang manis. Nah, kalian pas waktu Ramadan kemudian sudah masuk waktu buka puasa, didahulukan makan apa oleh kalian? Pertama, makan kurma, kan? Es buah, ada lagi lainnya itu? Apa? Ya, kalau pengen mendapat kesunahan puasa adalah makan sesuatu yang kalau pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah makan kurma. Kalau ada kurma, ya terserah, yang penting sesuatu yang manis. Kenapa? Karena itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sekarang sunnah puasa yang kelima, memperbanyak sedekah. Ya. Jadi kalau kalian kemudian ada uang, kita sedekahkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Pak Guru mau nanya, pas waktu Ramadan kemudian kamu tidak ada kerjaan, apa yang kalian lakukan? Main HP, nonton televisi, atau jalan-jalan? Diisi dengan apa? Dengan apa? Bisa jawab? Nah, kalau pengen mendapatkan kesunahan puasa, maka diisi dengan membaca Al-Quran atau tadarus. Kenapa? Karena itu adalah salah satu sunnah puasa. Kemudian kita akan membahas pembahasan yang berikutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Kira-kira apa saja yang membuat puasa kita jadi batal? Nah, kalau ini terjadi pada diri kalian, maka puasanya bisa batal. Yang pertama, makan dan minum dengan disengaja.
Saumpama pada siang hari pas tangga pergi ke dapur, bapak nggak ada lagi kerja, ibu nggak ada lagi istirahat, kemudian di dapur ada sisa makanan waktu kita sahur, kemudian dimakan dengan langgar, dengan disengaja, batal tidak batalnya? Kenapa? Karena makan Disengaja. berbeda kalau makannya tidak Disengaja. seperti apa? Bangun pagi atau bangun siang, karena ini adalah hari pertama puasa. Kemarin kita tidak puasa, sekarang adalah hari pertama puasa. Bangun tidur langsung makan, dapat 2 suapan, ingat kok saya lagi puasa. Nah, itu puasanya batal apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena tidak disengaja. Tapi jangan diteruskan. Dapat 2 suapan lalu makan lagi, itu baru batal karena sudah disengaja. Nah, sekarang hal yang membatalkan puasa yang kedua, muntah yang disengaja. Pernahkah kalian melihat orang naik kendaraan kemudian muntah? Ya. Nah, tapi ini muntahnya disengaja. Tapi kalau muntah tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa. Seseorang yang muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Namun apabila muntahnya terjadi secara tiba-tiba, tidak karena disengaja, maka puasanya tidak batal. Sekarang hal yang membatalkan puasa yang ketiga apa? Keluar darah haid atau darah nifas, dan darah nifas setelah melahirkan bagi perempuan. Artinya ini tidak berlaku bagi laki-laki. Sama Mas Z ditanya oleh bapak ibunya, Z, hari ini kamu kok tidak puasa? Saya lagi haid, Pak. Itu tidak ada, karena haid nifas itu untuk perempuan. Nah, seseorang perempuan yang mengalami haid atau nifas, artinya darah setelah melahirkan, maka dinyatakan batal puasanya. Orang yang mengalami haid atau nifas berkewajiban untuk mengganti puasanya di lain hari. Itu saya haid berapa hari? Kalau haidnya 3 hari, maka berkewajiban mengganti puasanya di luar Ramadan selama 3 hari. Di perempuan, ingat ya. Laki-laki pun juga harus tahu, karena suatu saat akan mempunyai istri. Jadi ingatkan. Yang keempat apa? Gila atau gila akal. Apa artinya? Seseorang yang dalam kondisi gila saat menjalani puasa, maka puasanya dianggap batal. Kenapa? Sebab dia dalam kondisi hilang akal atau tidak sadar. Jadi orang puasa kemudian gila, maka puasanya menjadi. Yang kelima, keluar mani dengan disengaja. Ini untuk laki-laki. Kalau tidak disengaja maka tidak batal. Seumpama Mas Rangga tidur di siang hari, bangun mimpi basah, itu batal nggak badannya? Tidak, karena keluar maninya dengan tidak disengaja. Kemudian yang keenam, hal yang membatalkan puasa, keluar dari agama Islam atau murtad. Seseorang yang memutuskan untuk keluar dari agama Islam dan berpindah ke agama lain saat sedang menjalankan puasa, maka puasanya menjadi. Yang ketujuh adalah berniat untuk membatalkan puasa. Seseorang yang berniat untuk membatalkan puasa saat sedang menjalani puasa, maka puasanya langsung batal. Itu adalah pembahasan tentang sunnah puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Coba Pak Guru pengen kalian membuat kelompok, karena ini yang masuk ada 10 orang, jadi 2 kelompok saja ya. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2. Silakan untuk kelompok masing-masing.
diskusinya apa? Perwakilan dari kelompok 1. Pernah. Jadi pernah tidak makan selama seharian. Yang kedua, Badan menjadi segar. setelah makan sesuatu yang manis. Yang ketiga, cara untuk mendapatkan sunnah puasa bagaimana? Mengikuti anjuran Rasul. Oke, bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya saya minta perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan dari kelompok 2. Sini aja, Mas Angga. Silakan dibaca hasil diskusinya. Yang pertama apa jawabannya? Pernah. Ya. Yang kedua, Segar dan badan fit kembali. setelah seharian tidak makan kemudian makan sesuatu yang manis ya. Terus lagi yang ketiga, Dengan cara membaca Al-Quran. ya, dengan cara membaca Al-Quran atau tadarus untuk mendapatkan sunnah puasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Masing-masing. Nah, baik, itulah anak-anak pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, coba Pak Guru pengen kalian bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Jadi dari pembahasan pertama sampai terakhir, tolong disimpulkan. Ingat semua tadi kesimpulannya kan? Apa yang saya sampaikan? Silakan kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Ada? Silakan Mbak Devi. Apa saja kesimpulan yang telah kamu dapatkan? Puasa di antaranya adalah 1. Melahirkan makan sahur. 2. Menjelaskan berbuka puasa. 3. Membaca doa sebelum berbuka puasa. 4. Berbuka dengan sesuatu yang manis. Ada lagi yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Oh, ya, silakan Mbak Fitri. Adapun sunnah puasa memberi makan pada orang yang berbuka puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Sudah. Ada lagi yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Mas Angga, silakan. Makan dan minum jangan disengaja, tempat yang disengaja, beruang darah air darah setelah melakukan Bagus. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa? Mas Jan? Ya, monggo silakan. Bila kau hilang akal, keluar dari dengan sengaja, keluar dari agama Islam atau murtad, berniat untuk membatalkan puasa. Ya, aku mau nanya, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Pak Guru perlu mengingatkan kembali tentang pentingnya untuk hidup disiplin baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan di rumah, dan harus saling menghargai satu sama lain. Berdoa bersama-sama dengan pembacaan hamdalah. Mudah-mudahan pelajaran yang telah kita pelajari hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat. Baca hamdalah. Dari Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.